Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Wadek 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Djana Bagara kepada Bapak Handoko Alwihastoro, SEMSI, dipersilahkan. Kepada Bapak Handoko Alwihastoro sebagai Wadek 1, dipersilahkan. Monggo Pak Handoko. Baik, nanti untuk sambutannya di akhir acara. Selanjutnya yaitu acara inti atau diskusi, yang mana hal ini akan dibantu langsung oleh Saudara Berto Ajuarus. Kepadanya dipersilahkan. Cek. Baik. Terima kasih atas kesempatan berikan kepada saya. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi semua. Pagi. Semangat. Ya, semangat sekali ya, luar biasa. Saya Berto Ajuarus yang memandu acara diskusi pada kesempatan ini. Sebelumnya saya akan menyapa pemateri kita. Selamat pagi, Dr. Agung. Selamat pagi, Kak Berto Ajuarus. Salam kenal. Ya, salam kenal. Gimana kabarnya, Dok? Yes. Dahsyat, luar biasa. Selamat pagi semua, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Selamat pagi. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman semua. Ya, hari ini ya, sangat luar biasa. Ya, berbicara tentang motivasi. Bicara tentang motivasi, tentu ya, motivasi itu adalah sebuah dorongan untuk memberikan semangat. Tentu kita sangat membutuhkan motivasi tersebut. Entah dari orang tua, dari keluarga, dari sahabat, dan dari pacar, atau dari siapapun. Tentu kita sangat membutuhkan itu motivasi. Jatuh bukan pertanda engkau gagal, tetapi jatuh memberi ruang untuk bangkit. Dalam mengartikan bahwa ketika saya jatuh, saya berjuang dan saya bangkit kembali ya untuk melanjutkan impian saya. Jangan menyerah, tetapi kita bangkit untuk berjuang karena masih ada kesempatan untuk berjuang. Karena itu, pemateri kita, Dr. Agung akan membagikan ilmunya terkait dengan motivasi. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada pemateri, saya akan membacakan CV dari pemateri secara singkat. Kalau tidak ada ditayangkan nanti saya baca dari handphone. Sebentar. Bisa temukan nggak?
bisa disebut hipertensi. Kalau ada kesalahan teknis bisa dibaca melalui handphone. Bacakan dulu. Oke. Saya akan bacakan CV dari pemateri kita yang luar biasa. Nama Stefanus Agung Kristianto. Lahir 5 Desember 1976. Profesi trainer dan coach. Status sudah menikah dan sudah mempunyai 3 orang anak. Beliau adalah salah satu lulusan terbaik Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ini menjalani profesinya sebagai dokter dan telah bertugas mulai di daerah terpencil di pedalaman Kalimantan, pedesaan sampai kota metropolitan, dari dokter di klinik 24 jam sampai direktur rumah sakit. Namun pesan seorang dokter agung kepada dunia pengembangan, diri telah membawanya ke dalam dunia training dan coaching di bidang soft skill, komunikasi, dan motivasi. Luar biasa sekali pemateri kita ya, saudara-saudari sekalian. Training, ya, silakan teman-teman baca sendiri. Ya, training, service excellence, communication, ya, public speaking juga ya, luar biasa sekali pemateri kita. Pengalaman kerja, Direktur RSIA Fatima Ketapang, Kalimantan Barat, tahun 2002 sampai 2006. Dokter IGD Bangsal dan HCU Rumah Sakit Kulit Jakarta Utara tahun 2006 sampai 2012. Master Trainer dan Motivator SHI Sepenuh Hati Indonesia 2012 sampai sekarang. Dosen Public Speaking dan Komunikasi Fakultas Kedokteran UKDB Yogyakarta tahun 2015 sampai 2019. Luar biasa sekali. Nanti yang lain baca sendiri. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilakan kepada dokter untuk membagikan ilmunya dengan durasi waktu 45 menit. Atau mau ditambahkan, Dok? Waktunya atau mau ditambahkan? Oh, baik, untuk paparan nanti diingatkan 45 menit. Nanti jika kurang nanti akan saya tambahkan. Saya usahakan untuk selesai dalam 45 menit paparan. Terima kasih. Oke, siap. Kepada dokter disilakan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Handoko Arwi Hastoro, SEMSI, selaku Wakil Dekan 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jana Badra. Yang terhormat Ibu Agnes Ratih Ari Indrayani, SEMSI, Bapak Ibu dosen, dan Bapak Ibu orang tua, serta rekan-rekan mahasiswa. Apa kabar Anda hari ini? Baik. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai, Bapak Ibu sekalian, boleh saya ingin berkenalan dengan Anda semua. Bolehkah dituliskan nama Anda dari kolom chat? Dan dari mana Anda online saat ini? Yuk, silahkan. Sudah ada yang bertanya, ada link presensi. Nah, chat ini juga salah satu bagian dari presensi. Silahkan. Ya, dituliskan namanya, online-nya gimana? Yes, online dari mana? Silahkan dituliskan Bapak Ibu sekalian, Anda online dari mana di kolom chat. Silahkan. Oke, perlu ekstra. Udah di Jambi, luar biasa. Ananda Yudi Darmada, oke, dari Bantul, dari Jogja, NTT, luar biasa. Dari kos, iya, kosnya di mana? Dari Kalimantan Barat, salam kenal. Saya cukup lama di Kalimantan, waktu itu 4 tahun. Terus dari Jogja, Sleman, Jogja, luar biasa. Banyak yang sudah di Jogja ya. Baik, teman-teman sekalian, saya akan menghitung 1 sampai 10. Ketika 10 selesai, maka tidak perlu menambahkan lagi. Artinya Anda perlu lebih cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, sementara Anda boleh menuliskan Anda online dari mana, dan saya boleh ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, 2 hal sesi ini. Yang pertama adalah sadar mikrofon,
karena begitu mikrofon Anda menyala dan Anda tidak berintensi berbicara dengan Bapak, Ibu, atau rekan-rekan mahasiswa yang ada di forum, suara Anda terdengar di seluruh kelas, bahkan di seluruh Nusantara, dari semua yang hadir, ada dari Jambi, ada di NTT. Jadi kalau Anda bilang, kompornya tolong dimatikan, nah, maka masalah kompor tadi terdengar dari Jambi sampai NTT. Maka Bapak sekalian, mohon dengan sadar mikrofon Anda posisikan mute. Yang kedua, selama paparan nanti dipersilahkan Anda menyalakan video on cam maksud saya, namun jika ada kendala jaringan atau Anda sedang melakukan hal-hal yang tidak elok untuk dilihat, Anda boleh mematikan video Anda selama paparan. Namun jika nanti diskusi atau tanya jawab, mohon videonya dinyalakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, dan pada saat kali ini izinkan saya memulai acara pada hari ini, dan mohon maaf kepada Bapak Wakil Dekan, Bapak Handoko Arwi Hastono yang tadi mungkin terkendala suara, sudah hadir tapi belum bisa. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bapak Ibu sekalian. Ini flyernya bagus sekali. Saya tidak merasa, saya sudah memakai kostum yang sama dengan itu, tapi tidak seganteng yang difoto ya, berarti aslinya tidak seganteng itu. Baik, hadirin sekalian, selamat datang di webinar pelatihan motivasi dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jana Badra, Yogyakarta. Dan kali ini temanya adalah, ayo siapa yang masih ingat temanya boleh tulis di chat, silakan. Saya ingin cek. Jangan-jangan Anda hanya datang dan tidak tahu temanya. Ayo silakan, tema hari ini. Siapa yang cek pertama kali? Yes, tema hari ini silakan tulis di chat. Saya pengen tahu. Oke, yang pertama saja. Baik, berarti yang Anda menulis pertama berarti Anda sigap, Anda tahu temanya, dan jaringan internet Anda cukup kuat. Oh, belum ada yang menulis. Baiklah kalau begitu. Baik, tema kali ini adalah You are special. Anda spesial. Remember this. Maka ketika tema ini disodorkan kepada saya oleh Bu Agnes Ratih Arindayani SEMSI waktu itu, baik, berarti satu hal yang mungkin teman-teman mahasiswa harus ingat bahwa Anda adalah pribadi yang spesial. Tentu saja spesial tidak sekedar pakai telur, sama seperti kalau Anda beli nasi goreng atau bakmi goreng, tetapi bahwa ada hal-hal tertentu yang membuat Anda spesial. Ini CV saya, tadi sudah disampaikan oleh Mas Birto, terima kasih. Jadi betul, saya memiliki background pendidikan dokter dan sudah menjadi dokter kurang lebih 11 tahun, dan karir dokter saya selesai di tahun 2012. Dan sekarang, sejak saat itu, saya menjadi mantan dokter, begitulah kurang lebih, karena saya lebih suka menekuni dunia training komunikasi dan public speaker. Beberapa hal yang saya dalami termasuk neurolinguistic programming, appreciative inquiry, dari coaching dan interpretation. Baik. Oke, mohon yang mikrofonnya bocor, mohon dimatikan. Baik, Bapak-Ibu sekalian, sudah siap mengikuti sesi ini? Kalau sudah siap, silakan ketik 1 di chat, dan artinya kalau sudah dari sebagian banyak yang mengetik, maka mari kita lanjutkan. Silakan ketik 1 di kolom chat. Terima kasih. Baik, sudah 20 orang, 21 orang, 26 orang, 27. Baik, dari yang hadir adalah 136 yang hadir. Oke, baik. Nanti kalau sudah masuk sepertiganya, sesi kita mulai. Oke, luar biasa. Ketik 1, maka kita akan lanjut. Sudah 52, 53, 54, artinya Bapak-Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa, interaksi menjadi hal yang akan kita lakukan sepanjang sesi. Jadi jangan seperti Anda menonton YouTube atau menonton televisi atau mendengarkan siaran radio, Anda bisa meninggalkan dan membiarkan laptop Anda menyala. Gunakan cara yang sama ketika Anda kuliah. Baik, sudah 67, sudah separuh, baik. Mari kita lanjutkan dengan paparan. Bapak-Ibu sekalian, saya akan mulai dengan sebuah cerita. Gambar ilustrasi Anda tahu dari film apa, saya tidak akan membahas film itu. Ini hanya sebuah ilustrasi, tekan teman-teman mahasiswa. Jika ada 5 orang yang tersesat ke dalam hutan, dan kira-kira apa yang bisa dilakukan? Sebuah pertanyaan pembuka
untuk teman-teman mahasiswa mungkin yang baru datang ke Jogja, baru masuk kuliah, atau baru memulai hal yang baru di semester yang baru, termasuk cara belajar yang baru ini. Maka tersesat menjadi hal yang banyak orang mengatakan membingungkan. Lalu apa yang terjadi dengan kelima orang ini? Sebelum kita tahu apa yang terjadi dengan mereka, mari kita mulai sesi yang pertama, bahasan yang pertama, yaitu menjadi pribadi yang spesial. Mari kita mulai secara ringkas, saya mulai di era-era yang pernah terjadi dalam sejarah hidup manusia. Kita mulai yang pertama adalah era prasejarah. Di era itu kita tahu kehidupan dimulai dengan berburu dan meramu. Maka pribadi yang spesial pada masa itu adalah orang-orang yang kuat. Maka teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu orang tua mahasiswa, maka menjadi orang yang kuat menggunakan otot adalah pribadi yang spesial di masa prasejarah. Tentunya masa prasejarah sudah berganti, dan berganti di era agraris. Di era agraris, pribadi yang di mana manusia mulai bercocok tanam, mulai banyak sawah, maka pribadi yang spesial, orang-orang yang unggul pada masanya adalah para pemilik tanah. Maka pada kisah-kisah sejarah kita tahu para raja, bangsawan, tuan tanah adalah pribadi-pribadi yang spesial. Mereka unggul pada masanya. Maka sampai sekarang banyak orang membeli tanah untuk investasi, membeli banyak tanah, banyak lahan, pemilik pabrik dan sebagainya. Mereka adalah pribadi-pribadi yang spesial, terutama di era agraris. Ketika ditemukan mesin uap oleh James Watt, maka era agraris sudah berganti menjadi era industri. Di era industri itu, teman-teman mahasiswa, pribadi spesial bukan lagi orang yang kaya, yang memiliki tanah yang luas, atau juga bukan lagi orang yang kuat, orang yang gesit, tetapi adalah orang-orang yang pandai. Maka Anda semua ikut kuliah di salah satu kampus terbaik, tertua juga di Yogyakarta ini, untuk menjadi orang-orang yang spesial di zaman era industri. Pada masa itu kita mengenal para tokoh, orang-orang seperti Thomas Alva Edison, Tesla, kemudian Einstein, adalah orang-orang yang membuat industri menjadi berkembang pesat. Dimulai dari ditemukannya mesin uap yang kemudian memicu revolusi industri di Perancis. Namun, teman-teman mahasiswa, menjadi orang yang pintar saja tidak cukup. Karena apa? Karena pribadi era industri sudah berganti, dan sekarang ketika dimulai dengan runtuhnya tembok Berlin, mungkin beberapa dari Anda belum tahu ya, tembok Berlin adalah tembok yang memisahkan antara Berlin Barat dan Berlin Timur, yang membagi Jerman menjadi dua negara. Ketika tembok itu runtuh, maka mulailah masuk era informasi. Maka orang-orang spesial pada masa itu adalah para pribadi-pribadi yang memiliki informasi. Pemilik informasi, informasi menjadi sebuah aset yang sangat berharga. Orang yang pintar tetapi tidak memiliki informasi, dia perlu informasi. Dan teman-teman sekalian, milikilah informasi, maka Anda menjadi pribadi yang spesial di era informasi. Kemudian di era internet seperti ini, teman-teman sekalian tentu sudah menyadari betapa mudahnya mencari informasi. Saya tahu Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu orang tua mahasiswa, ketika kita kuliah dulu, ketika kita sekolah dulu, mencari informasi itu menjadi hal yang tidak mudah. Maka ketika teman-teman sekarang skripsi dengan mudah mencari informasi jurnal mana, tinggal mengetik di internet, maka pada masa itu, boleh tanya pada Bapak Ibu dosen, untuk mencari sebuah jurnal kami perlu menulis surat kepada universitas yang bersangkutan. Bolehkah kami mendapatkan kopi dari jurnal tersebut? Bayangkan, itu era informasi pada masa itu ketika kami tidak mudah mendapatkan informasi. Sekarang, dengan adanya internet, informasi mudah sekali Anda dapatkan. Maka teman-teman sekalian, informasi menjadi hal yang mudah, banjir di mana-mana. Justru sekarang tantangannya adalah, apakah Anda sebagai mahasiswa bisa memilah informasi itu? Yang pertama, bisakah Anda memilah informasi? Yang kedua, kemudian informasi itu menjadikan Anda apa? Semua orang tahu, informasi sama. Kesempatan mengakses juga sama. Tetapi informasi itu
menjadikan Anda apa? Untuk itu, era informasi sudah berlalu, sekaranglah kita di era konseptual. Di era konseptual ini, teman-teman mahasiswa, pribadi yang spesial adalah orang-orang yang kreatif, teman-teman. Era pandemi ini, tahun ini, dan kita ketika berbicara dengan video conference ini, saya masih ingat, 10 tahun yang lalu saya masih menjadi dokter di Jakarta, saya bertemu dengan kawan saya kuliah, kawan saya SD, TK, SD, SMP. Dia waktu itu adalah seorang manajer di sebuah perusahaan internasional. Dia cerita pada saya, "Dok, kalau malam hari saya harus rapat dengan kolega-kolega saya di benua lain." Cara rapatnya bagaimana? Dengan seperti kita saat ini, dengan video conference. Pada masa itu, 10 tahun yang lalu, hanya perusahaan internasional dan multinasional dan universitas-universitas yang bisa menggunakan teknologi seperti ini. Kebayang saat ini, tahun ini, anak SD, TK, sudah mulai menggunakan teknologi yang sama. Kebayang bukan? Kemudian teknologi menjadi semakin mudah. Maka ketika dengan kemudahan teknologi ini, maka orang-orang kreatif yang dia unggul, dia menjadi spesial. Orang kreatif juga ternyata menurut survei dari LinkedIn, ini adalah 5 hal yang paling dibutuhkan di tahun 2020. Soft skill yang paling dibutuhkan. Skill yang pertama kreativitas. Ini dari tahun lalu sama. Jadi, apakah Anda kreativitas? Apakah Anda cukup kreatif? Atau Anda hanya menerima apa yang sudah dipelajari dan begitu saja mengalir? Creativity menjadi hal yang utama. Kemudian yang kedua adalah persuasi. Apakah Anda piawai melakukan komunikasi, persuasi, membujuk, negosiasi, atau belum? Maka ini perlu skill-skill yang perlu Anda pelajari. Dan yang ketiga adalah kolaborasi. Teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa, menjadi pintar sendiri itu mungkin bisa berguna ketika Anda masih SD, SMP, SMA, begitu ya, informasi Anda keep sendiri. Tetapi ketika Anda mau maju saat ini, cara terbaiknya adalah melakukan kolaborasi. Maka siapkan diri Anda untuk berkolaborasi bersama teman-teman Anda, dengan teman-teman yang belum Anda kenal, dan dengan banyak sivitas akademika yang lain. Kolaborasi. Kemudian yang ketiga adalah adaptability, kemampuan beradaptasi. Teman-teman sekalian, terbayang tidak? Dunia pendidikan ketika semua harus kuliah jarak jauh, ini semuanya sama loh, dari tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan untuk kelas magister pun juga menggunakan kuliah. Ini adalah hal yang baru. Apakah Anda bisa beradaptasi? Bapak Ibu dosen juga dituntut untuk beradaptasi hal ini. Adaptasi adalah hal yang paling dibutuhkan tahun ini. Dan yang terakhir, ngomong-ngomong, peringkat 1 sampai peringkat 4, ini sama dari tahun 2018, 2019 sama. Dan yang baru adalah emotional intelligence. Ini yang kelima, yang baru di tahun ini. Ternyata kecerdasan intelektual tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kecerdasan emosi. Maka teman-teman mahasiswa yang masih suka baperan, nggak usah angkat tangan, tidak usah ketik, maka hilangkan kesempatan Anda karena emotional intelligence itu penting. Baik, kira-kira teman-teman sekalian, ada 5 hal ini, Anda boleh screenshot, boleh difoto pakai HP. Sekarang saya akan bertanya kepada Anda, dan Anda boleh jawab di kolom chat. Dari kelima hal tersebut, 1, 2, 3, 4, 5, manakah yang menurut Anda masih kurang dalam diri Anda? Silahkan ketik. Jadi sekarang, Anda langsung ketik aja. Creativity, saya kurang di situ. Kolaborasi saya kurang. Atau emotional intelligence yang masih kurang dari Anda. Berarti itu yang menjadi fokus Anda di tahun ini. Yuk silahkan kolaborasi, keren. Yuk. Oke, emotional intelligence. Ini masih suka baperan ini ya, Kak Juju. Nelly ya. Oke. Nomor 1, kurang kreatif. Ini. Ayo, kreativitas menjadi hal yang penting. Maka teman-teman sekalian, kuliah akan membekali Anda dengan hardware yang Anda butuhkan untuk nanti, misalnya Anda bekerja. Ilmu-ilmu di fakultas Anda akan sangat bermanfaat, apalagi kemudian dengan ijazah dan sebagainya, saat Anda gunakan untuk bekerja. Namun, dalam proses bekerjanya Anda perlu kelima hal tadi.
Baik, terima kasih. Saya hitung 1 sampai 5. Terima kasih yang sudah mengechat, dan saya tidak perlu ingatkan bahwa ketika acara ini direkam, maka chat ini juga ikut terekam. Artinya siapa yang aktif selama sesi juga ikut terekam. Terima kasih teman-teman sekalian. Baik. Oke, saya hitung 1 sampai 5. Tidak perlu mengetik lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Yes, terima kasih. Oke, baik. Saya akan melanjutkan dengan paparan, dan kalau teman-teman sudah siap untuk masuk sesi berikutnya, silakan ketik lanjut. Yuk. Oke, teman-teman sekalian, maka Anda perlu ekstra yang menggunakan smartphone, begitu ya. Apalagi kalau jempol Anda besar-besar, maka perlu upaya ekstra untuk mengetik. Terima kasih. Yes. Terima kasih yang responnya cepat sekali, teman-teman sekalian. Respon cepat akan menjadi keunggulan Anda. Ya, tentu saja dalam kondisi seperti ini, selain amal kebaikan Anda, internet Anda juga sangat berpengaruh. Baik, mari kita mulai dengan yang kedua. Tadi yang pertama adalah menjadi pribadi yang spesial. Spesial di eranya. Maka teman-teman sekalian, di era saat ini Anda tidak hanya perlu sehat dan kuat, oke, tidak hanya perlu pintar, oke, hanya tidak perlu kaya, itu juga oke, tidak lagi perlu memiliki informasi yang banyak, tetapi bagaimana memanfaatkan informasi yang ada dan menjadi kreatif. 5 hal ini Anda sudah tulis apa yang perlu Anda butuhkan. Baik, teman-teman sekalian, maka kembali, ketika 5 orang tadi tersesat, apa yang mereka lakukan? Kemudian, orang pertama dan orang kedua, dia memutuskan demikian. Saya ini orangnya ikuti perasaan, saya feeling saya kuat kok, saya akan belok kanan. Orang yang kedua, intuisi saya kuat, saya ini orangnya laki, saya ini selalu beruntung, saya belok kiri. Teman-teman, kadang-kadang juga ada seperti itu ya, ketika Anda merasa dalam persimpangan dan Anda memilih berdasarkan feeling, ikuti perasaan. It's okay, apapun pilihan Anda, mari kita masuk sesi yang kedua. Oke, Ibu Ayu Dwi Juniarsih, mikrofon Anda bocor, mohon dimatikan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, kita akan berbicara motivasi, teman-teman sekalian. Dan seperti tema kali ini adalah webinar dengan motivasi. Nah, di tahun 2012, ketika saya berhenti menjadi dokter, maka kemudian saya berpikir, menjadi motivator itu keren gitu ya. Dan siapa yang sudah pernah, kalau Anda mendengar kata motivator, begitu, siapa yang ada dalam bayangan Anda? Boleh ketik di kolom chat. Yuk, siapa kalau Anda mendengar kata motivator, siapa yang terpikir, atau wajah siapa, atau suara siapa, atau siapa? Ibu, luar biasa. Mary Riana, keren. Mario Teguh, masih motivasi Anda, Mario Teguh? Oke, Indra Sugiharto, B.J. Habibie. Oke, Deddy Corbuzier, keren. Jack Ma, orang tua Mari, keren. Baik, Gus Dur, ibu. Oke, ini ibunya yang sama dengan ibu yang tadi di atas, atau ibunya beda ya? Natswa, keren ya. Tajam sekali Natswa itu. Tajam, oke, terima kasih. Mary Riana, oke, baik, terima kasih. Berarti, yes. Orang-orang itu kemudian menabiskan dirinya, mengatakan dirinya saya adalah motivator. Beberapa pada masa itu perlu usaha ekstra untuk kemudian tampil di televisi. Namun sekarang, di era sekarang, semua orang tinggal nge-vlog, bikin channel di YouTube, upload video di Instagram, kemudian bikin di apalagi Facebook, sudah dia menjadi motivator gitu kan. Mudah itu. Cak Lontong, yes, keren. Nah, maka orang tua dan Natswa, keren, banyak sekali. Ini fansnya Natswa banyak nih rupanya ya, oke. Ya, boleh yang ngefans sama Natswa, boleh berikan jempolnya. Oke, klik, Anda tahu kan ya, di tombol paling bawah itu ada emoticon reaction, boleh diklik yuk jempolnya. Ya, siapa yang ngefans sama Natswa? Oke, baik. Oh, saya tunjukkan. Bentar. Bukan di kolom chat, teman-teman, tapi di sini. Sebentar, saya tunjukkan supaya kita bisa gunakan juga fitur itu. Nah, di kolom kanan bawah ini ada tombol reaction. Nah, silakan diklik, ada jempol dan tepuk tangan. Yuk, kita klik jempol. Siapa yang ngefans sama Natswa? Boleh, jempolnya. Oke. Banyak juga ya. Oke, terima kasih yang sudah menyalakan video dan fans sama Natswa ya. Saya suka yang tante-tante rupanya ya, Tante Natswa. Baik. Kemudian kita berbicara dengan motivator, dan beberapa motivator, ya ketika di atas panggung, beberapa kata-kata andalannya adalah
Luar biasa, Anda pasti bisa. Apapun yang Anda inginkan. Kalau Anda yakin Anda pasti bisa, yuk maju gaspol. Kayak itu ya, biasanya seperti itu. Saya mengaku saya dulu juga begitu. Dan teman-teman sekalian, dalam usia saya, yang saya kurang lebih dengan teman-teman mahasiswa, saya 2 kali umur Anda. Anak saya tahun depan masuk mahasiswa juga. Artinya kemudian saya menyadari, beberapa hal yang disampaikan motivator itu, oke, ini off the record ya, meskipun direkam nanti bagian ini tolong diedit. Itu iya mengobarkan emosi Anda, tapi kemudian kayak Anda mahasiswa, yuk mari kemudian kita telaah. Apa iya betul bahwa kalau Anda yakin bisa, Anda pasti bisa. Semua bisa Anda lakukan. Nah, dalam perjalanan hidup saya, ternyata ada hal-hal yang tidak seperti yang mereka katakan. Mengalami kegagalan, ternyata banyak seperti itu. Maka yang akan saya sampaikan sekarang untuk teman-teman mahasiswa adalah ini. Bagaimana jika motivasi tidak berhasil? Oke, terutama pejuang-pejuang skripsi, saya tahu penderitaan Anda gitu kan. Jika motivasi tidak berhasil, lalu bagaimana teman-teman sekalian? Ternyata hidup tidak seperti yang kita harapkan. Ternyata biarpun saya bersemangat, ternyata tantangan di luar ada. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan, teman-teman sekalian? Saya belajar salah satu hal yang kemudian meneguhkan saya bahwa hidup tidak semudah yang dikatakan motivator, tetapi hidup juga bisa menjadi lebih mudah kalau Anda tahu caranya. Nah, saya bagikan saat ini. Ada 2 hal yang dalam kendali Anda. Sebelah kiri, apa yang bisa Anda kendalikan? Sebelah kanan, apa yang tidak bisa Anda kendalikan? Anda adalah diri Anda sebagai pribadi. Anda sebagai mahasiswa, Anda sebagai orang tua, Anda sebagai dosen, atau siapapun yang hadir di saat ini, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai kakak, sebagai adik, akan ada 2 hal ini. Apa yang bisa Anda kendalikan, dan apa yang tidak bisa Anda kendalikan. That's the fact, itu fakta. Meskipun motivator mengatakan Anda bisa lakukan apapun, ternyata tidak. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita kendalikan. Yuk, hanya sekedar saja. Saya akan tulis di kolom chat. Dan Anda boleh melanjutkan di bawahnya hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Silakan lanjutkan apa saja menurut Anda yang tidak bisa dikendalikan. Silakan, yuk. Mulai. Hawa nafsu, luar biasa. Ini nafsuan ini berarti siapa nih? Barliana Hawa Mustika. Namanya juga Hawa ya. Nafsuan ini ya. Keinginan, emosi, perasaan. Tidak bisa dikendalikan ya pertanyaannya. Apa yang tidak bisa Anda kendalikan? Emosi rebahan, ya ampun. Emosi keinginan. Cemburuan ini siapa ini? Novita Sari. Woi, ya. Sudah pacarnya ada di sini juga. Perasaan, takdir Tuhan yang rencanakan, lingkungan, emosi, faktor alam. Malas. Oke, baik yuk. Oke, kayaknya saya salah pertanyaan. Baik, perutnya tidak bisa dikendalikan. Maksudnya semakin besar begitu. Memang selama pandemi, teman-teman sekalian, baju-baju Anda mengecil, ya kan? Jadi, kenapa ini? Ternyata pandemi tidak hanya berdampak pada manusia, tapi pada baju-baju Anda, ya. Baju-baju jadi lebih kecil. Pertanyaannya saya ganti. Apa yang bisa Anda kendalikan? Saya ganti ya. Yuk, silakan ketik di bawahnya. Apa yang bisa Anda kendalikan? Tadi di atas tidak bisa emosi, sekarang di bawah bisa dikendalikan. Gimana ini? Oke. Hutang, nggak bisa mengendalikan hutang. Kebutuhan, uang, emosi, kemarahan, hidup saya sendiri, motor, Pak. Oke. Motornya siapa? Kalau motornya tukang ojek ya minta izin dulu. Keinginan konsumtif, baik. Oke, baik. Yes. Shopping, luar biasa. Keuangan, keinginan, baik. Yes. Oke, 5 hitungan lagi, maka Anda tidak perlu mengetik dan dicukupkan 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih teman-teman sekalian. Oh iya, Anda boleh jika Anda bertanya, Anda boleh sepanjang sesi kalau memang ada pertanyaan yang Anda tanyakan, Anda boleh ketik di kolom chat, sehingga tidak usah menunggu kesempatan nanti untuk bertanya, sehingga Anda daripada nanti lupa, boleh langsung diketik di kolom chat. Dan kalau Anda mau memotong, artinya saya harus dijawab sekarang, begitu,
boleh raise hand, maka nanti saya akan melihat dan memberi kesempatan Anda untuk berbicara dengan raise hand. Baik, terima kasih. Ternyata ada singgungan antara yang tidak bisa dikendalikan dan bisa dikendalikan. Ada singgungan, beberapa ada emosi, yang satu tidak bisa mengendalikan emosi, yang satu bisa mengendalikan emosi. Keinginan, satu bisa mengendalikan keinginan, yang satu tidak bisa mengendalikan. Baik, teman-teman sekalian, yuk. Nah, mari kita lihat teman-teman sekalian. Oke. Lalu apa? Kita mulai dengan yang tidak bisa kita kendalikan. Hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Oke, beberapa dari Anda, wah, seandainya saya lahir di negara lain. Seandainya orang tua saya kaya. Seandainya saya lebih ganteng, lebih putih, lebih tinggi, lebih langsing, lebih langsing masih bisa ya. Seandainya saya tidak dilahirkan di Indonesia, seandainya saya anaknya konglomerat, itu hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, teman-teman sekalian. Anda lahir di mana? Anda anaknya siapa? Apa masa lalu Anda? Itu termasuk hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan. Maka apa yang harus kita lakukan dengan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan? Yuk, boleh ditulis di kolom chat apa yang lalu kita lakukan terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Pasrah nerimo ing pantum. Wih, ini orang Jawa sekali ini ya, bersyukur. Terima saja, yes, istighfar berusaha. Tidak bisa dikendalikan kok. Misalnya teman-teman, oh saya tidak pengen lahir di Indonesia, sudah terlanjur lahir di Indonesia, mau gimana ayo? Oh, mencari solusi, gimana solusinya Anda sudah terlanjur lahir? Menerima, yes. Terima kasih. Teman-teman sekalian, hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan, terima. That's all. Anda pernah melakukan kesalahan? Oh, bolehlah, ini kita tanya ya. Teman-teman sekalian, siapa yang pernah melakukan kesalahan di masa lalu? Boleh raise hand. Kok raise hand? Bukan. Berikan jempol Anda. Oke, yuk yang pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Oke, terima kasih, terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Kesalahan di masa lalu termasuk hal yang tidak bisa kita kendalikan karena sudah terjadi. Tapi masih bisa diperbaiki. Tapi apapun yang sudah terjadi di masa lalu bisa kita kendalikan? Tidak. Apa yang harus dilakukan? Kita terima. Kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu kita terima. Itu syaratnya. Anda dilahirkan di mana? Kita terima. Anda ambil jurusan apa waktu SMA? Sudah terjadi? Diterima. Maka ketika Anda bisa menerima itu dengan ikhlas, Anda lahir di mana, siapa orang tua Anda, bagaimana keadaan Anda sekarang, ketika Anda terima, maka beban Anda menjadi jauh lebih ringan. Alih-alih kemudian Anda katakan, Anda pasti bisa. Tarik nafas dan terima. Terima diri Anda. Seglowing apapun diri Anda, seganteng apapun diri Anda, secantik apapun diri Anda, terima. Itu diri Anda sekarang. Apapun kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu, terima. Apapun nilai yang pernah terjadi, oh iya, yang sudah kuliah semester bukan mahasiswa baru, ya terima, kan sudah terjadi. Bisa diperbaiki, perbaiki. Tapi terima dulu aja. Semua yang sudah pernah terjadi diterima. Oke, terima kasih. Oke, sebentar yang raise hand, tadi mungkin karena saya salah, saya lowerkan semua dulu ya, saya turunkan dulu. Baik. Oke, kecuali jika Anda hendak bertanya. Terima kasih teman-teman sekalian. Cara pertama adalah apapun di luar kendali kita, kita terima. Kalau misalnya sahabat Anda baperan, oke, terimalah. Kan di luar kendali Anda. Kalau dosen Anda, oh enggak ya, dosennya pasti baik-baik. Kalau ada yang memberi Anda nilai tidak seperti yang Anda inginkan, terima karena sudah terjadi. Tetapi, mari, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, teman-teman. Saya tidak akan mengatakan apa yang tidak bisa kita kendalikan, tetapi ternyata ada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Menurut saya, dan pasti Anda juga akan setuju, apa sih yang bisa kita kendalikan? Ini. Pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan, diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang lain, kita tidak bisa mengendalikan perasaan orang lain, kita tidak bisa mengendalikan perkataan orang lain, kita tidak bisa mengendalikan perbuatan orang lain. Yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri, perkataan kita sendiri, dan perbuatan kita sendiri.
juga respon kita. Itu bisa kita kendalikan. Jadi apakah emosi bisa dikendalikan? Bisa, itu perasaan. Apakah hawa nafsu bisa dikendalikan? Bisa, itu perasaan. Apakah perbuatan diri kita bisa kita kendalikan? Bisa. Respon kita terhadap sesuatu bisa kita kendalikan. Maka, untuk apa yang bisa kita kendalikan, apa yang harus kita lakukan, mari kita fokus di situ. Bagi Anda yang kemudian pernah mengalami hal yang buruk, terjadi di masa lalu, itu sudah terjadi, terima. Apa yang bisa Anda lakukan sekarang untuk membuat lebih baik? Fokuslah di situ, karena saat ini dan seterusnya masih bisa Anda kendalikan, tapi masa lalu tidak bisa Anda kendalikan. Ada ujian dan dapat nilai tidak baik. Yang sudah terjadi, terima, yang sudah terjadi kok. Tidak perlu komplain, gimana ini? Nggak perlu. Terima saja. Tapi apakah Anda bisa berbagi saat ini? Itu yang bisa Anda kendalikan, teman-teman. Maka fokuslah pada apa yang Anda kendalikan. Fokus terhadap respon Anda. Pun pada orang yang menghina Anda, membuli Anda. Kita tidak bisa mengendalikan mereka, tidak bisa mengendalikan bulian mereka, tidak bisa mengendalikan kata-kata mereka, tapi kita bisa mengendalikan respon diri kita sendiri. Mari kita fokus ke situ. Nah, yang sering terjadi adalah ini, seolah-olah begini. Oke. Kalau ada stimulus, situasi kondisi tertentu, pandemi nih, hidup pasti sulit. Seolah-olah pilihannya hanya itu. Jadi, setiap situasi kondisi menimbulkan respon. Stephen Covey, pengarang buku Seven Habits, dia membedakan dua, reaktif dan responsif. Reaktif artinya kita hanya bisa bereaksi. Artinya remote kontrol diri kita ada di orang lain. Saya tidak tahu siapa dari Anda yang suka menyerahkan remote kontrol diri kita ke orang lain. Anda tiba-tiba nggak mood. Kalau pacar Anda, orang tua Anda, sahabat Anda, dosen Anda seperti itu. Wah, saya nggak mood. Nah, berarti Anda menyerahkan mood diri Anda di remote kontrol oleh orang lain. Oh, saya marah gara-gara dia. Berarti remote kontrol diri Anda dipegang orang itu. Teman-teman, rangkuman dari ses part yang kedua adalah, yuk, kita ambil kembali remote kontrol emosi kita terhadap diri kita sendiri. Situasi di luar tidak bisa kita kendalikan. Tetapi respon kita terhadap situasi di luar itu bisa kita kendalikan. Jangan biarkan situasi di luar mempengaruhi diri kita. Jadi, kendalikan diri kita. Karena di sini ada ruang antara, teman-teman sekalian. Disinilah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Anda tahu percobaan Pavlov, anjing dikasih lonceng, dikasih makan. Ketika dikasih makan, air liurnya turun. Jadi kalau dikasih lonceng, air liurnya turun, dikasih makan. Kasih lonceng, air liurnya muncul, kasih makan. Sehingga suatu ketika hanya dikasih lonceng, air liurnya turun. Itu binatang. Setiap situasi direspon dengan reaktif, dengan reaksi. Maka teman-teman, kita manusia punya akal budi, kita ada ruang antara di antaranya. Berhenti sejenak ketika kehidupan Anda terasa berat, tarik nafas, dan kemudian di ruang antara ini Anda berpikir, apa respon terbaik yang bisa saya berikan? Situasi pandemi, banyak roda ekonomi yang macet. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Berhenti sejenak, pikirkan di ruang antara. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah, menyalahkan situasi, dan sebagainya, itu hanya cara bahwa Anda membuktikan bahwa Anda tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Maka kendalikan diri sendiri dengan bertanggung jawab, dan berikan ruang antara dalam diri Anda. Pun dalam segala hal. Kita tidak harus hanya merespon apa yang ada, tetapi kita boleh memilih respon kita. Maka teman-teman sekalian, dalam kendali, apa yang dalam kendali diri Anda, pikiran, perasaan, perbuatan, perkataan, respon Anda dalam kendali diri Anda, lakukan yang terbaik di situ. Tidak perlu Anda stres karena memikirkan hal di luar kendali Anda. Oke, pacar Anda cemburuan, itu dia. Tapi bagaimana Anda menyikapi pacar Anda yang cemburuan itu Anda. Paham ya? Jadi
fokuslah pada apa yang bisa Anda kendalikan. Oke, terima kasih. Dan ketika orang pertama dan orang kedua, yang satu belok kiri, satu belok kanan, karena mereka merasa saya ikuti perasaan, maka kemudian orang yang ketiga dan orang yang keempat dia pakai logika. Yang satu pakai perasaan, yang satu pakai logika. Orang ketiga begini, kalau saya panjat pohon yang paling tinggi, maka saya bisa tahu situasi di hutan ini, maka saya tahu desa mana yang paling dekat, sehingga saya bisa menuju ke sana. Ini orang yang ketiga, menggunakan logika. Orang yang keempat, dia juga pakai logika. Kalau saya menelusuri jalan sampai ke sini, artinya saya balik, saya pasti akan sampai di tempat asal. Maka tiga orang itu, yang satu memanjat pohon yang tinggi, orang yang keempat, dia balik ke belakang, menelusuri jalan yang sebelumnya. Dia menuju ke tempat dia. Orang yang pakai perasaan, satu ke kanan, satu ke kiri. Yang pakai logika, satu panjat pohon, yang satu mengikuti jalan awal. Baik, teman-teman sekalian, maka sampai pada chapter yang ketiga, yaitu sukses. Maka pertanyaan saya, apa itu sukses? Silakan kemudian tulis di kolom chat. Saya tergelitik untuk membahas beberapa yang sudah menulis ya. Saya izin untuk saya screenshot dan mari kita bahas apa yang disampaikan oleh salah satu teman Anda. Oke, menarik. Apa itu sukses? Oke. Sebuah proses yang panjang. Oke. Proses yang panjang. Oke, berarti sukses Anda akan mengalami proses yang panjang. Oke, puncak perjuangan, berhasil. Oke, sebuah keberhasilan, melakukan sesuatu dan itu berhasil. Sukses dunia akhirat, baik. Oke, mungkin pertanyaannya kurang tajam, kurang detail. Boleh kemudian Anda tulis, jawabannya pertanyaan saya ganti, menjadi lebih spesifik. Anda mengatakan diri Anda sukses jika. Oke, boleh ditulis. Anda akan mengatakan diri Anda sukses jika apa? Yuk, silakan. Jika bahagia. Oke, menarik nih. Siapa yang mengatakan jika bahagia? Frederikus Jerry Syukur. Keren. Berarti Anda sekarang tidak bahagia ya? Karena Anda mengatakan sukses jika bahagia. Jika merasa puas. Apa yang saya usahakan tercapai. Goal tujuan tercapai, sesuai tujuan, keinginan terwujud, jika bahagia, ini sama nih Rian sama jika berhasil mencapai tujuan, bahagia dunia akhirat. Oke, baik. Sudah bahagia dan puas, berarti Anda saat ini belum bahagia dan belum puas. Jika keinginan kita merasa cukup, teman-teman sekalian, ada yang menuliskan keinginan, sesuai keinginan, hati-hati yang menulis keinginan. Teman-teman, Anda pernah tahu bahwa dunia ini cukup memenuhi kebutuhan semua orang, tetapi tidak cukup memenuhi keinginan satu orang yang serakah. Hati-hati loh dengan keinginan. Baik. Baik, teman-teman sekalian, teman-teman yang teman-teman tulis tadi adalah sebuah konten. Konten itu artinya isinya. Nah, maka saya mau tunjukkan ketika saya bahagia. Baik. Padahal bahagia itu respon Anda dalam kendali Anda atau dalam kendali orang lain? Oke, izinkan saya share.
Nah, dalam kendali ya. Oke, berarti baik, kita mulai. Kebanyakan orang mengatakan demikian. Sekarang Anda di sini, you are here, dan Anda punya cita-cita ini. Maka kalau Anda mencapai cita-cita Anda, maka Anda sukses. Itu adalah konten. Jadi ketika Anda di sini dan nanti Anda meraih yang Anda inginkan, Anda idamkan, Anda cita-cita Anda, orang mengatakan itu sukses. Maka secara konten, maka sukses adalah mendapatkan keinginan cita-cita Anda. Nah, pertanyaannya, Anda tahu tidak yang Anda inginkan? Atau Anda tahu tidak cita-cita Anda? Oke, yang tahu cita-citanya apa, yang diinginkan apa, boleh berikan jempolnya. Yang belum tahu boleh tepuk tangan. Ya, saya belum tahu nih, gitu ya. Oke, yuk, teman-teman ini yang tidak. Oke, berarti yang tidak beri tanda ini tahu tidak keinginan Anda? Wah. Bu Agnes, saya 1 tahun lalu di universitas yang lain, dan kebetulan fakultas yang sama, fakultas bisnis dan ekonomi. Saya berbicara di depan calon wisudawan. Mereka wisuda, ada 150-an orang calon wisudawan. Sorenya adalah pelepasan dari fakultas, besok mereka wisuda di universitas, di salah satu universitas di Jogja juga. Nah, di hadapan orang tuanya, saya bertanya pada calon wisudawan itu, 150-an orang. Saya bertanya, calon wisudawan sekalian, dari semua yang duduk di depan saya ingin angkat tangan yang sudah berencana besok setelah lulus mau ngapain. Anda bisa, harapan saya 150 orang itu semuanya akan angkat tangan. Gitu. Tetapi yang angkat tangan ternyata tidak lebih dari jari-jari saya. Berarti mereka tidak tahu besok setelah lulus mau ngapain. Teman-teman kebayang kan? Sakit. Oke, Bu Susi, tolong diingat. Mereka tidak tahu mau ngapain setelah lulus. Kalau gitu ngapain buru-buru lulus, ya kan? Jangan buru-buru lulus kalau Anda setelah lulus nggak tahu mau ngapain. Maka teman-teman, mumpung Anda masih mahasiswa sekarang, yuk pikirkan. Setelah lulus Anda mau kemana? Justru sekarang itu Anda sudah punya rencana, cita-cita tadi. Tetapi banyak orang di luar sana mengatakan demikian. Hidup itu tidak usah ngoyo, Pak. Tidak ngoyo itu dalam bahasa Indonesia adalah hidup itu tidak usah ngotot. Hidup itu mengalir saja seperti air. Begitu ya? Oke, siapa yang punya prinsip bahwa hidup itu cukup mengalir seperti air, boleh ketik 1. Yo, ketik satu. Yang hidupnya kita mengalir saja seperti air. Oke, karena semua air mengalir akan sampai ke laut. Oke, beberapa nih ya. Widya, Haja, Dika, oke, terima kasih. Teman-teman yang berprinsip seperti air, hidup akan mengalir, karena semua air akan mengalir sampai ke laut. Oke, baik. Oke, untuk orang-orang yang berprinsip bahwa hidup mengalir saja, toh karena semua air akan mengalir sampai ke laut, artinya Anda akan sampai di tempat yang Anda inginkan. Nanti ketika selesai kelas ini, silakan pergi ke toilet Anda masing-masing. Kemudian ambil air, entah gayung, entah apapun, silakan siramkan air itu ke toilet Anda. Dan kita lihat air itu akan sampai kemana. Kecuali bahwa toilet Anda berada di atas laut, maka akan butuh waktu yang sangat lama sekali air yang Anda siramkan ke toilet itu sampai ke laut. Paling cepat air itu akan sampai ke septic tank. Maka teman-teman, kalau Anda hidupnya mengalir saja, jangan-jangan nanti akan berakhir di tempat yang tidak Anda inginkan. Maka teman-teman sekalian, salah satu PR dari Anda yang harus Anda pikirkan adalah milikilah tujuan, milikilah rencana di saat ini. Sehingga ketika Anda lulus nanti, Anda sudah tahu Anda mau kemana. Ini filosofi air. Jangan-jangan kalau Anda tidak punya tujuan, Anda nanti berakhir di tempat yang tidak Anda inginkan. Jadi Anda perlu punya tujuan. Dan saya yakinkan Anda, kalau Anda di sini dan tujuan Anda di sini, jangan berharap tujuan Anda seperti garis lurus seperti tadi. Tidak seperti itu. Mungkin Anda akan ke sana, mungkin nanti ke sini, bahkan nanti mungkin Anda ke sana sudah mendekati tujuan, mungkin Anda seperti itu. Ada banyak-banyak langkah untuk sampai ke tujuan Anda, bukan garis lurus. Bahkan mungkin Anda perlu mundur lagi ke belakang. Dan tujuan itu seperti itu. Dalam hidup saya juga begitu. Saya perlu maju untuk mundur lagi. Sudah mendekati cita-cita, kembali lagi dari awal. Seperti itu, teman-teman. Hidup seperti itu. Jadi,
milikilah tujuan. Paling tidak, kalau Anda merasa, kok saya menjauh dari tujuan, Anda perlu tahu sekarang ini apa yang harus Anda lakukan. Oke? Jadi, secara konten, sukses itu apa? Teman-teman tadi sudah menuliskan. Ketika saya bahagia, saya lulus, saya mencapai cita-cita, orang terdekat saya bahagia, dan sebagainya. Secara konten, betul. Tetapi secara konteks, secara struktur, sukses adalah ketika apa yang Anda pikirkan terwujud, teman-teman sekalian. Anda punya pikiran, oh, sukses itu kalau saya lulus dengan nilai cum laude. Pikiran Anda, dan itu terwujud, Anda sukses. Sukses adalah ketika saya membahagiakan orang-orang sekitar saya. Pikiran Anda seperti itu terwujud, Anda sukses. Maka teman-teman sekalian, karena secara konteks, secara struktur, sukses adalah pikiran yang terwujud, maka mari berpikir besar. Berpikirlah besar. Hidup jangan mengalir saja, tetapi Anda perlu berpikir besar. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan ke berikutnya. Teman-teman sekalian, kalau kemudian dari Anda satu, ikuti perasaan, ikuti pikiran, dan mungkin dari Anda yakin, jalannya ini pasti benar. Nah, ini kebetulan orang yang kelima ini yakin dia. Saya yakin, maka saya akan lurus ke depan. Jadi ada yang belok kanan, ada yang belok kiri, ada yang panjat pohon, ada yang putar arah, tapi ada orang yang yakin, saya yakin jalan saya ini. Baik. 5 orang tersesat di jalan yang sama, dalam tujuan yang sama, mereka punya 5 solusi untuk masalah itu. Belum akan bahas, tetapi saya masuk ke chapter yang terakhir. Tentang kebiasaan, teman-teman. Ternyata kita ini hidup oleh karena kebiasaan kita. Siapa yang bangun pagi, terbiasa bangun pagi. Siapa yang suka sarapan pagi, terbiasa sarapan pagi. Seolah-olah ada yang hilang ketika kita tidak melakukan itu. Itu kebiasaan yang kita bentuk. Maka, mari kita membentuk kebiasaan yang sesuai. Oke, ada yang pernah mendengar marshmallow test? Oke, siapa yang pernah dengar, boleh raise hand. Oke, yang pernah mendengar marshmallow test? Belum ada yang raise hand? Oke, marshmallow test itu adalah tes yang dilakukan puluhan tahun yang lalu, kalau tidak salah, untuk anak-anak balita. Cara tesnya sederhana sekali. Sang anak masuk dalam kamar kosong, ada kameranya, anak tidak tahu, dan pengetesnya datang memberi satu marshmallow. Anda tahu marshmallow, bukan ya? Seperti permen. Dan dia bilang kepada anaknya, nak, tak kasih satu marshmallow, kamu boleh makan sekarang, tetapi jika kamu tidak makan, saat aku kembali nanti, kamu dapat 2 marshmallow. Tetapi kalau aku datang dan marshmallow itu sudah dimakan, maka kamu hanya dapat marshmallow itu. Itu tesnya seperti itu. Dan diujikan kepada banyak sekali anak-anak balita. Teman-teman sekalian, menariknya, Anda boleh cari di YouTube, itu videonya bagus banget. Ada anak yang tanpa ragu-ragu, begitu pengujinya pergi, marshmallow langsung dimakan. Salah? Tidak, kan boleh makan. Tetapi ada anak yang dia berusaha mati-matian untuk tidak menyentuh, bahkan untuk tidak memakan marshmallow itu. Dia melakukan kegiatan yang lain. Anda boleh cari. Dan betul, di akhir cerita, kemudian anak-anak yang bisa bertahan dalam waktu tertentu, dan tidak diberitahu waktunya, dia dapat 2 marshmallow. Tes itu ternyata bukan soal marshmallow-nya, tetapi soal pengendalian diri anak-anak. Dan penelitian itu dilanjutkan, mereka mengamati anak-anak yang bisa menahan kendali dirinya itu memiliki kemungkinan sukses. Ingat, sukses adalah pikiran yang terwujud jauh lebih besar daripada yang tidak bisa mengendalikan diri. Itu marshmallow test. Nah, sekarang kalau Anda merasa, aduh saya belajarnya kok susah banget, aduh ini tugasnya banyak banget, besok saja, hati-hati, jangan-jangan Anda termasuk yang tidak bisa menahan kendali marshmallow test tadi. Oke, dan ini kemudian lucu banget. Pokoknya Anda boleh cari, saya tidak akan tayangkan videonya di sini. Ini marshmallow testnya. Anaknya ini salah satu anak yang berhasil menahan, ekspresinya luar biasa. Anda boleh cari di YouTube. Ini yang saya mau tegaskan. Kebiasaan
akan membentuk diri kita nanti. Tapi untuk itu, saat ini, mari kita bentuk kebiasaan diri kita. Kebiasaan diri kita akan seperti apa. Oke, dan kalau kita terbiasa, kalau teman-teman terbiasa membaca buku, maka kebiasaan itu akan membentuk diri Anda. Kalau teman-teman biasa belajar, kebiasaan itu akan membentuk diri Anda. Kalau Anda teman-teman terbiasa menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah, itu akan membentuk diri Anda. Pun sebaliknya, kalau orang yang selalu lari dari masalah, dia akan memiliki kebiasaan selalu lari dari masalah. Maka sekarang sadari, pakai ruang antara, ingat ada ruang antara, sadari bahwa kita bisa membentuk kebiasaan kita. Dan kebiasaan Anda akan menjadi identitas diri Anda. Oke, orang yang semangat, orang yang antusias, itu karena kebiasaan. Orang yang pesimis, orang yang sinis, itu juga karena kebiasaan. Oke. Identitas. Dok, Tahu identitas Anda apa? Oh, waktu sudah habis? waktu tinggal 4 menit lagi. Oke. Ini tinggal slide terakhir. Enggak, ini masih beberapa slide, tapi saya habiskan dalam waktu itu. Oke. Saya yakinkan Anda memilih kebiasaan menjadi pejuang, pemenang, dan pembelajar. Dan sebagai pejuang, pemenang, dan pembelajar, jangan berhenti karena Anda lelah, tetapi berhentilah ketika Anda selesai. Maka satu kebiasaan yang bagus Anda lakukan adalah never give up. Dan pertanyaan terakhir, dari 5 orang tadi, siapa yang benar? Oke, saya tidak akan memberi kunci jawabannya, dan Anda boleh memikirkannya, namun karena sudah dikode oleh Mas Bintu bahwa waktunya sudah, kita masuk saja ke bagian diskusi dan tanya jawab. Nanti setelah diskusi dan tanya jawab, saya mungkin masih beberapa 2-3 menit untuk kemudian menyelesaikan paparan di akhir sebagai kesimpulan. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, luar biasa sekali tadi materi yang ini Hari Dokter. Oke, untuk selanjutnya yaitu tanya jawab dengan durasi waktu 30 menit. Karena itu saya menginginkan semua peserta berpartisipasi aktif. Apa yang mau disampaikan, apa yang mau ditanyakan, silakan sampaikan. Jangan ragu-ragu. Selagi masih ada kesempatan, jangan sia-siakan. Untuk sesi tanya jawab, saya bagi 2 sesi. Sesi pertama 3 penanya, dan sesi kedua 3 penanya. Oke, silakan yang sampaikan secara langsung, silakan. Dan melalui chat, silakan. Oke, silakan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, banyak ungkapan gini, Pak. Kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Tetapi kalau kegagalannya sudah berkali-kali, motivasi apa, Pak, yang kita tanamkan supaya kita tetap berusaha untuk berhasil, Pak? Terima kasih. Bapak Tri Anggoros, tadi waktu bertanya, saya putus-putus, Pak. Boleh diulang pertanyaannya? Boleh, Pak. Ada ungkapan, Pak, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Tetapi ketika kita berusaha tetap gagal, belum berhasil, Pak, sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Apakah motivasi apa yang agar kita tetap berkeyakinan, Pak, itu akan berhasil suatu saat, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih sekali. Ya, ada berapa pertanyaan yang akan disampaikan, baru saya jawab tadi, Mas Firdo? Atau langsung saya jawab? Langsung saya, monggo, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Jadi teman-teman sekalian, beberapa orang memotivasi dirinya sendiri bahwa kegagalan adalah sukses yang tertunda. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Saya mempunyai prinsip yang saya tidak tahu apakah lebih baik atau tidak, tetapi begini. Kegagalan, tidak ada namanya kegagalan. Yang ada hanyalah informasi bahwa yang cara kita melakukan itu kurang pas, Pak. Jadi contoh misalnya, saya belajar dan kemudian saya dapat nilai C misalnya, atau D atau E. Maka nilai D atau E itu hanyalah informasi bagi saya bahwa cara belajar saya tidak tepat. Maka saya perlu mencari cara lain untuk supaya dapat nilai lebih baik. Apakah kemudian mengatakan itu sukses yang tertunda? Belum tentu juga.
Karena kalau kita melakukan hal yang sama lagi, cara belajarnya sama, begitu, hasilnya saya yakin kok sama. Berarti tidak selalu bahwa kalau kita melakukan hal yang kegagalan adalah sukses yang tertunda, belum tentu kita belajar tidak dari situ. Jadi saya selalu mengatakan kegagalan itu adalah informasi. Hanya sekedar informasi bahwa cara kita tidak pas. Ada cara lain yang lebih baik. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dan ternyata hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, pikiran kita belum terwujud, oke, berarti caranya tidak pas. Saya perlu cari cara lain supaya pas. Kurang lebih begitu, Pak. Terjawab? Yes. Terima kasih kepada Dok. Selanjutnya saya minta teman-teman tinggal 2 penanya yang bertanya secara langsung, silakan resen. Silakan. Bisa bertanya? Oke, siap. Silakan. Ini berat ini pertanyaannya. Silakan, Pak. Enggak. Silakan Pak Gus. Pak Dokter, saya mau bertanya. Apakah ada perbedaan memotivasi milenial dengan lansia? Tolong jelaskan, Pak Dokter. Ape. Sit. Terutama dari segi bisnis ya. Dari segi bisnis untuk do. Karena penting buat kita untuk menggerakkan ya bisnis. Apakah ada perbedaan memotivasi milenial dengan lansia? Ya, Khusus di dari bidang sisi bisnis. bisnis ya, Pak ya. Nggih. Dari sisi bisnis ya, Pak ya. Baik, Pak. Nuwun. Ya, terima kasih. Saya tidak membedakan secara langsung, Pak Kusnadimon. Saya tidak membedakan secara langsung bahwa secara umum orang itu termotivasi 2 hal. To get something pleasure, sesuatu yang menyenangkan, kenikmatan yang kita kejar. Sama avoiding pain, menghindari ketidaknyamanan. Dua ini yang memotivasi orang. Apapun usianya, generasinya apa, tetapi 2 hal ini. Maka kita tahu kan, kalau di karyawan, kalau kamu bekerja bagus, gajimu dinaikkan, pleasure. Kalau kamu melakukan kesalahan, kamu saya hukum, pain. Begitu kan. Bahkan dalam agama juga begitu kan. Lakukan amal kebaikan, naik surga, pleasure. Lakukan banyak kesalahan, kamu dihukum masuk neraka, pain. Maka 2 hal itu yang memotivasi. Dasarnya seperti itu. Nah, kembali Pak, kalau kemudian para lansia dan para milenial nih, anak kawan muda, yang jelas nyata adalah anak muda ini lebih gaspol, Pak. Gaspol, kadang-kadang remblong. Lansia, Pak Dr. Kusnadi, lansia itu rempol, Pak. Saya merasanya begitu. Beberapa berbicara dalam masa persiapan pensiun itu, waduh ini remnya sudah rempol, rem tangan masih nyala, bannya diganjel, Pak. Jadi agak, dan risk takernya karena kebiasaan tadi, Pak. Karena dengan usia kebijaksanaan dirinya itu sudah banyak melalui banyak hal. Jadi kadang-kadang hikmah yang dia ambil di masa lalunya dia pegang erat-erat, Pak. Jadi seperti bisnis itu bahaya. Nah, jadi kalau sudah punya keyakinan bisnis itu bahaya dibandingkan anak muda yang baru coba-coba di sisi itu, Pak. Mungkin pengalaman juga sih, Pak. Jadi itu maksud saya. Iya. Ya, itu maksud saya. Risk taker-nya lebih mudah anak muda, Pak. Risk taker-nya. Tapi kalau sudah usia, main aman, Pak. Biasanya begitu. Bagaimana supaya dia sama pemikirannya dengan milenial tadi? Karena ke depan pasar digital itu kan tidak mengenal usia. Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, memang kemudian kita menerima begini, Pak. Kembali ke yang tadi dipaparkan bahwa ada hal yang bisa kita kendalikan, diri kita, ada hal yang tidak bisa kita kendalikan orang lain, Pak. Jadi ketika saya dulu masih bersekukuh bahwa saya bisa mengubah orang, waduh saya ketemu dengan begitu, saya kemudian berkeringat dingin, Pak. Oh, ini kok ternyata orang kekeh sekali gitu, Pak. Jika kemudian saya bisa menerima begitu. Oh, kalau ya sudah. Saya memaparkan demikian, Pak. Kalau Bapak memilih jalan yang seperti itu, silahkan. Pasti nanti akan jalannya lebih berbatu-batu, Pak. Saya hanya menyampaikan demikian, Pak. Toh buktinya tidak semua lansia tidak melek digital, Pak. Saya banyak teman-teman yang sudah, teman-teman trainer terutama yang sudah cukup usia, bahkan sudah purna pun baru memulai karir jadi trainer, dan artinya pribadi tiap orang berbeda, Pak. Mungkin demikian, Pak, secara umum, Pak. Nanti mohon maaf kalau belum bisa menjawab secara detail. Enggak, udah benar. Terima kasih. Jadi lansia itu enggak ada boleh melek soal
digital ke depan. Terima kasih, Ya. Dokter. Terima kasih Pak Kusnadi. Oke, terima kasih. Silakan penanya terakhir di sesi pertama bertanya secara langsung. Silakan. Assalamualaikum Bapak. Oke, siap. Waalaikumsalam. Silakan. Mohon maaf sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Widya Maulidia. Ya, seperti ini Bapak sebenarnya banyak dari kita yang senantiasa terkungkung atau senantiasa terjebak dalam segala stereotip masyarakat yang mana kita dituntut banyak memiliki cita-cita atau kita dituntut untuk segera mengetahui apa sih tujuan kita, apa sih cita-cita kita dalam kehidupan. Salah satu contohnya, contoh simpelnya, ketika kita dalam masa perkuliahan kita harus dituntut seperti ini. Ketika kita setelah menyelesaikan studi perkuliahan, kita harus dituntut untuk memiliki pekerjaan gitu kan, yang seperti Bapak tadi sampaikan, pekerjaan dengan mapan dan lain sebagainya. Saat kita bekerja, kapan kita ditanya menikah? Setelah kita menikah, kapan kita ditanya memiliki anak dan lain sebagainya. Dan itu tidak ada habisnya. Dan yang ingin saya tanyakan, apakah kita salah ketika kita belum memiliki apa sih tujuan kita, apa sih cita-cita kita, sehingga kita memiliki waktu atau evaluasi diri untuk mengenali siapa sih diri kita, bagaimana sih diri kita. Karena kebanyakan dari masyarakat atau stereotip masyarakat, seseorang yang masih belum bisa mengenali diri kita itu adalah konotasinya dianggap negatif gitu ya Pak ya. Dianggap negatif, dianggap tidak memiliki tujuan, dianggap gagal dalam kehidupan, apalagi dalam misalnya telah menyelesaikan studi perkuliahan seperti itu. Dan bagaimana strategi dari Bapak itu sendiri agar kita mengetahui gitu kan, bisa mengenali diri kita lebih dalam lagi seperti apa. Seperti itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Widya Maulidia. Dari mana Kak? Saya dari Cirebon, Pak, dari kampus YIN Chandrujati Cirebon. Wah, baik, terima kasih. Pertanyaan yang menarik. Betul, beberapa dari Anda, kapan lulus? Gitu. Jangan lulus lah. Kapan skripsinya selesai? Gitu kan. Kemudian kapan lulus? Setelah lulus kapan kerja? Kemudian kapan menikah? Dan sebagainya. Teman-teman, itu adalah yang terjadi di luar diri Anda. Tadi saya katakan situasi dan kondisi. Anda boleh merespon, boleh reaktif. Kalau yang reaktif kemudian merasa, setiap kali Lebaran ditanya kapan merit gitu ya. Itu reaktif begitu kan. Tetapi kemudian kalau Anda boleh memberi respon begini. Betul. Siapa yang pernah membaca buku Seni Bersikap Masa Bodoh? Oke, siapa yang pernah baca? Oke, wah ini senang-senang sekali ya. Ngapain punya tujuan? Itu hidup itu dinikmati kan begitu ya, kurang lebih inti poin pesan di buku itu. Saya pernah di debat ketika menyampaikan materi tadi, saya prinsipnya buku itu kok Pak. Saya itu prinsip saya adalah menikmati hidup. Nah, kadang-kadang yang lupa, Mbak Widya, menikmati hidup itu adalah tujuan loh. Iya nggak? Oh, saya mau mengekspresikan diri saya dulu, saya mau menggali diri saya, itu tujuan. Ingat, secara struktur, sukses itu adalah apa yang kita pikirkan terwujud. Misalnya, tujuan saya bukan menikah kok. Tujuan sukses bagi saya adalah misalnya, saya tidak tahu, membuat buku, membuat novel, jalan-jalan keliling dunia misalnya. Tidak salah, karena Anda punya jalan yang berbeda dari kebanyakan orang. Dan ke depan akan seperti itu, teman-teman sekalian. Saya senang sekali bertemu dengan anak muda seperti Anda, karena saya pun di usia saya sekarang, saya senang bertemu dan belajar dari anak muda. Beberapa waktu yang lalu, tahun lalu kalau tidak salah, saya bertemu dengan anak yang baru 20-an awal, dia sudah pensiun. Kaget saya. Kok udah pensiun? Iya. Terus apa yang kamu lakukan sekarang? Saya tahun ini, Pak, saya mau, dia mengatakan sabbatical years. Saya nggak tahu apa sabbatical years. Saya tanya, sabbatical years itu apa? Saya tahun ini saya mau memwakafkan waktu saya dan tenaga saya untuk siapa saja, organisasi apa saja, free. Begitu. Tentu saja urusan yang lain dia sudah selesai, artinya secara finansial dia cerita tabungan saya cukup Pak untuk 20 tahun ke depan, nggak usah kerja gitu. Nah, artinya kemudian orang-orang bisa seperti itu. Dan teman-teman, untuk teman-teman mahasiswa nih, yang kemarin ada beberapa demo yang mengatakan masa kerja dibayar jam-jaman, lu pikir, begitu ya, ada yang ramai begitu kan. Teman-teman, dia bekerja hanya tahunan, selesai. Dan apa yang dia kerjakan selama beberapa tahun itu bisa untuk hidup 20 tahun. Itu kekuatan dari milenial. Di era saya dan Bapak Ibu dosen, kami terbiasa bekerja puluhan tahun. Begitu kan, maka kalau bekerja sudah berapa tahun? Sekian tahun, puluhan tahun kami bekerja. Tapi Anda, saya merasa ke depan akan seperti itu.
Anda mungkin cukup kerja project by project. Mungkin hanya 3 bulan, setengah tahun, 2 tahun. Seperti itu. Mungkin, saya tidak tahu. Tetapi saya banyak menjumpai hal tren-tren baru seperti itu. Jadi Mbak Widya, nggak usah galau, nggak usah baper, kalau Anda memiliki standar yang berbeda dengan orang lain. Karena pada akhirnya nanti, kalau kemudian Anda mungkin seusia saya kali ya, penyesalan itu bukan atas hal yang sudah Anda lakukan. Aku menyesal melakukan ini, tidak. Tapi ternyata lebih banyak pada hal yang tidak sempat saya lakukan. Seharusnya saya lakukan. Nah, maka mumpung masih muda, lakukan banyak hal yang bisa Anda lakukan. Dan teman-teman sekalian, kuliah dan lulus itu adalah hal yang mudah. Kuliah dan lulus dengan nilai bagus, itu sedikit di atasnya. Tapi itu juga mudah. Pertanyaannya, apa Anda cukup menghabiskan itu saja, kan gitu toh? Masa hanya 4 tahun, 3,5 tahun, 4 tahun hanya akan kuliah di Jogja dan lulus saja, sehingga kemudian Anda kenangannya adalah dari kos ke kampus. Oh enggak ya, sekarang dari kos terus ya, karena online ya. Apa kenangannya hanya akan itu? Tidak. Silakan mencari manfaat sebanyak-banyaknya, silakan bergaul dengan banyak orang. Ingat, kreativitas, kolaborasi, persuasi, itu yang perlu Anda pelajari. Saya yakin di kampus ini Anda akan banyak sekali mendapatkan hard skill-nya. Nah, Anda perlu belajar di luar untuk dapatkan soft skill-nya. Kurang lebih demikian, Kak Widya. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Sip. Oke, terima kasih. Sesi pertanyaan sudah berakhir. Dan sesi kedua dengan 3 penanya. Saya berikan kesempatan kepada dokter untuk memilih pertanyaan di kolom chat dan disampaikan apakah secara langsung atau tergantung dokter. Oke, Silakan. sampaikan secara langsung atau ditulis pakai chat, lama sekali nanti. Baik, oke. Penanya saya urutkan saja. Bagaimana cara mengatasi ketika sedang down dan tidak semangat? Oh, menarik ini. Oke. Boleh penanyanya memunculkan video? Oke. Kak Sulastri berarti yang bertanya ya? Oke, baik. Teman-teman, siapa di ruangan ini yang pernah down? Boleh angkat jempolnya, yuk. Oke, angkat jempolnya. Jempol virtual, tidak usah tulis begini, jempol virtual. Oke. Baik, halaman 1 sudah saya lihat, halaman 2 sudah saya lihat. Oke. Saya kok asumsi yang belum angkat jempol itu hanya tidak tahu tombolnya ada di mana, begitu ya. Semua orang pasti pernah down. Bahkan saya yakin motivator yang paling hebat pun, yang tadi nama-namanya sudah Anda sebutkan di situ, dia pernah down. Artinya apa? Down itu bagian dari hidup, teman-teman sekalian. Bagian dari hidup. Saya apalagi. Down menangis-nangis, aduh pernah. Sekali 2 kali, berkali-kali. Gitu-gitu. Jadi kalau tampil keren kan ya di depan kamera. Begitu. Kalau di belakang kamera kan Anda tidak tahu. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan? Baik, teman-teman sekalian, kembali 3 ruang yang pertama kali yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah situasi dan kondisi. Biasanya ini yang membuat kita down. Terus yang ketiga adalah respon kita. Kita lupa di antaranya ada ruang antara. Nah, di ruang antara itulah kita kemudian berpikir senang. Oke, down itu bagian. Salah siapa? Oke. Jangan menyalahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Apakah yang penyebab down saya tadi dalam kendali saya atau tidak? Di luar kendali, pandemi misalnya, aduh gara-gara pandemi nih, kemudian saya jadi harus begini, down. Tanya balik, apakah pandemi dalam kendali saya? Oh tentu tidak, siapa lu gitu kan? Kok bisa mengatur pandemi? Maka apa yang kita lakukan kalau kita tidak bisa mengendalikan? Terima. Ya sudah, kita terima. Artinya penyebabnya kita terima. Tapi apa yang bisa saya kendalikan? Oh, respon saya terhadap pandemi. Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa, salah satu yang terdampak oleh pandemi adalah dunia training. Kenapa? Karena tatap kelas-kelas training itu sudah di-cancel. Saya banyak sekali klien-klien yang meng-cancel karena tidak boleh tatap muka. Down? Ya. Dan saya jumpai banyak trainer yang seperti itu. Tetapi respon diri kita itu yang bisa kita kendalikan. Oke, caranya bagaimana? Oke, fokus pada apa yang kita kendalikan. Sesimpel itu. Fokus pada apa yang kita kendalikan. Teman-teman, biasanya saya bisa
bahwa itu adalah state, teman-teman. State itu bagaimana kita memilih emosi dan kondisi. Namun kita tidak akan bahas itu kali ini ya, mungkin di lain kesempatan. Tetapi teman-teman bisa, kalau Anda sedang down, tarik nafas, loncat-loncat, style musik yang membuat Anda semangat. Saya tidak tahu musiknya apa, tapi yang membuat Anda semangat. Oke, jangan sudah down, terus kemudian di pojok kamar kos, dan lagunya Aku Menangis, nah itu makin down. Maka ganti suasananya, silahkan kasih musik yang semangat, lagu-lagu perjuangan misalnya, loncat-loncat, tarik nafas, dan kemudian diskusi dengan ruang antara Anda sendiri. Gitu ya, Mbak Zulastri, semoga terjawab. Terus apa lagi? Oke, Mbak Widya tadi sudah bertanya. Oh, insecure. Dari Mbaknya, saya tahu mengendalikan rasa bersyukur, tidak membandingkan dengan orang lain. Nah, oke, baik. Sama teman-teman sekalian, insecure itu dalam kendali kita atau di luar kendali kita? Oke, sudah jelas ya, dalam kendali ya. Maka dalam kendali fokus apa yang bisa kita lakukan. Apakah ini yang Anda inginkan? Tidak. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Oke, jadi 3 pertanyaan dasar yang bisa Anda tanyakan pada diri Anda sendiri ketika Anda mengalami apapun. 1, boleh dicatat karena tidak ada di materi. 1, apakah ini yang saya inginkan? Jadi misalnya kemudian ada stres. Apakah ini yang saya inginkan? Tidak. Ya sudah, berarti apa yang saya inginkan? Oh, saya pengen saya bersemangat dan antusias. Oke, pertanyaan kedua. Jadi nomor 1, cari dulu apa yang Anda inginkan. Nomor 2, apa yang bisa saya lakukan supaya saya dapat keinginan saya? Oh, supaya saya lebih bersemangat, atau saya akan olahraga, misalnya, atau apapun. Cek dengan pertanyaan yang ketiga. Kalau hal yang kedua tadi sudah saya lakukan, apakah saya dapat yang pertama? Jadi nomor 1, apa yang saya inginkan? Kalau jawabnya saya ingin ini, oke. Nomor 2, apa yang bisa saya lakukan untuk dapat yang nomor 1? Kalau tidak ada, nomor 3, cek. Kalau sudah dapat, cek dengan nomor 3. Kalau sudah saya lakukan nomor 2, apakah saya dapat yang saya inginkan? Kalau belum, ulang lagi pertanyaan nomor 2. Apa yang bisa saya lakukan? Oke, teman-teman. Jadi kendali ada dalam diri Anda. Saya sudah jawab berapa pertanyaan ini? Jangan-jangan kebanyakan yang saya jawab. Gimana Pak Wirto, masih ada waktu ataukah? Tinggal 1 lagi. Satu lagi? Ya, tinggal 1 lagi. 1 lagi, oke. Ya, oke, menarik. Menarik. Oke, dari Rizky Amalia. Saya adalah seorang yang selalu motivasi orang lain. Keren. Tetapi saya tidak bisa memotivasi diri sendiri. Dan saya selalu tidak percaya untuk bercerita dengan siapapun. Menurut Bapak, bagaimana saya bisa memotivasi diri sendiri? Oke, menarik. Teman-teman sekalian, banyak orang seperti itu memang. Banyak orang seperti itu. Jadi jangan merasa usaha ini aneh, tidak. Banyak orang seperti itu. Ambil kursi kosong. Mbak, siapa tadi yang bertanya? Mbak Amelia ya? Mbak Rizky Amelia. Ambil kursi kosong, letakkan di depan Anda. Dan kemudian Anda duduk menghadap kursi kosong itu. Oke. Nah, sekarang bayangkan diri Anda yang duduk di depan Anda. Jadi kan Anda bisa memotivasi orang lain dong. Nah, dudukkan diri Anda sendiri di kursi itu, sehingga Anda seolah-olah menasihati orang lain di depan kursi Anda. Oke, jadi gini loh, Gung, misalnya saya gitu ya, gini loh, Gung, kamu itu lebih semangat gitu, lebih banyak senyum gitu loh, masa cemberut aja. Nah, kurang lebih begitu. Nasihati di orang lain, dia kan orang lain bagi Anda. Nah, cara seperti itu. Kalau sudah, kemudian Anda pindah duduknya, Anda duduk di tempat orang yang dinasihati itu, duduk sebentar, dan kemudian dengarkan lagi nasihat orang yang di depan Anda yang menasihati diri Anda. Lakukan seperti itu. Simpel ya. Baik, sudah habis atau masih ada waktu, Kak Berto? Sudah habis. Sudah habis ya. Baik, kalau begitu izinkan saya menyelesaikan slide. Pertanyaannya, siapa yang benar? Orang yang pertama dan kedua yang ikuti perasaan, orang ketiga dan keempat yang mengikuti logika, atau orang kelima yang yakin. Teman-teman, boleh di kolom chat menurut Anda siapa yang benar. Ikut perasaan, ikut logika, atau orang yang yakin. Yuk, boleh yang yakin. Sulastri jawab yakin. Orang yang terakhir yang yakin. Semua benar. Oke, baik, yakin. Orang yakin. Terima kasih. Yes. Baik. Nah, oke. Kebanyakan dari Anda menjawab dari orang kelima, saya tidak tahu karena mungkin dia Dwayne Johnson yang saya tunjuk, jadi kemudian Anda merasa seperti itu. Tapi kan Anda belum tahu keseluruhan dari ceritanya. Ya, ceritanya begini. Orang yang
Pertama, dia belok kanan. Meskipun dia jaraknya jauh, tetapi akhirnya dia menemukan desa. Jauh memang, tapi dia akhirnya ketemu desa, akhirnya dia selamat. Orang yang kedua, dia belok kiri. Ternyata kemudian dia bertemu sebuah gubuk, di mana di gubuk itu ada 2 orang anak kecil yang baru saja menguburkan jenazah orang tuanya. Maka orang yang menemukan gubuk itu, orang yang kedua, perawat kedua. Orang yang ketiga, yang dia memanjat pohon yang tinggi, jelas dia tahu desa mana yang paling dekat. Maka dia jalan menuju desa itu dan dia selamat. Gadis ini yang memilih untuk balik, ternyata dia bertemu dengan penjelajah yang lain. Dan tidak hanya itu, ternyata ada pria ganteng yang kemudian menjadi pacarnya dan kemudian menikah. Kalau dia tidak pernah balik, dia tidak pernah bertemu dengan suaminya. Dan orang yang yakin, dia berjalan lurus, dan dia baru saja bertemu dengan binatang yang buas. Dia berusaha lari, dikejar-kejar, dan akhirnya selamat. Apa yang dia pelajari? Dia belajar bagaimana survive di hidupan di dalam hutan. Maka teman-teman sekalian, apapun pilihan Anda dalam hidup, mari. Hidup itu tidak sekedar benar dan salah. Hidup itu melampaui itu. Jadi kalau Anda dulu pernah benar, pasti Anda juga pernah salah. Tapi hidup itu lebih besar daripada benar dan salah. Jadi kalau Anda pernah melakukan kesalahan, sekarang terima saja, berdamai dengan itu, karena Anda pasti juga pernah mengalami hal yang benar. Hargai setiap pengalaman yang pernah Anda dapatkan. Termasuk saat ini, teman-teman, ketika Anda online dari manapun dan bertemu saya, maka ini adalah waktu dan pengalaman Anda yang tepat. Saya tidak tahu benang merah apa yang akan terjadi di antara Anda dengan sesama yang online, benang takdir apa yang akan menemukan, saya tidak tahu. Tapi saya yakin bahwa waktu ini, pengalaman Anda saat ini, itu tepat dan akan bermanfaat dari Anda. Ini 3 hal dari moral cerita kisah itu. Sedangkan dari motivasi, ini 3 halnya. Yang pertama, jika hal itu dalam kendali Anda, bagaimana Anda belajar, bagaimana Anda menyusun cita-cita Anda, bagaimana Anda menikmati hidup, bagaimana Anda menikmati masa kuliah Anda, lakukan yang terbaik. Karena itu dalam kendali Anda. Tidak perlu Anda mencurahkan tenaga untuk sesuatu hal yang tidak bisa Anda kendalikan. Lebih baik tenaga untuk mengendalikan yang lain itu, orang lain, pacar Anda, orang tua Anda, dosen Anda. Stop, kendalikan diri Anda sendiri. Lakukan yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, sukses adalah pikiran Anda yang terwujud. Itu benar. Jangan pesimis. Karena kalau Anda pesimis, jangan-jangan aku nggak lulus kuliah nih, jangan-jangan aku nggak lulus kuliah, dan Anda tidak lulus. Sebenarnya secara struktur Anda sukses. Karena apa yang Anda pikirkan terwujud. Maka berpikirlah. Saya tidak tahu seberapa, saya melihat banyak masa depan yang cerah dari wajah-wajah Anda, dan saya tidak tahu 10, 20, 30 tahun lagi Anda adalah pemimpin bangsa ini. Dan terakhir, bangun kebiasaan baru. Jangan menyerah. Tetapi jangan menyerah itu bukan berarti Anda melakukan hal yang sama terus-menerus. Einstein pernah mengatakan definisi kegilaan adalah melakukan hal yang sama terus-menerus berharap hasilnya berbeda. Jadi kalau Anda belajar dengan cara A, hasilnya dapat D, ubah cara belajar Anda. Tapi kalau Anda terus mengulang cara A, hasilnya akan sama. Dan menurut Einstein, teman-teman sekalian, 3 hal ini, be your best, think big, and don't. Maturnuwun, terima kasih, sukses untuk Anda semuanya, dan waktu kita kembalikan kepada Kak Berto selaku. Terima kasih, sukses untuk Anda. Saya yakin Anda tetap menjaga kesehatan dan menjadi pemutus rantai pandemi. Tangan, kenakan masker, hindari kerumunan.
Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Terima kasih. Terima kasih kepada dokter. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan pada siang hari ini. Terakhir dari saya, pepatah Latin mengatakan, "Guta kafat lapidem, non titsesepe kafendo." Yang artinya, tetesan air melubangkan batu, bukan karena kekuatan, melainkan keseringan. Nah itu apa yang menjadi kebiasaan, silakan jalankan itu, teruslah berkembang. Ibarat belajar public speaking, jalani dulu, perbaiki kemudian. Acara selanjutnya, yaitu menyampaikan ucapan terima kasih dari Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jana Badra, Bapak Dr. Andus Henry Sarnovo, MSc. Kepada Bapak, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Agung yang saya hormati, rekan-rekan dosen yang saya hormati pula, para peserta webinar yang saya hormati. Alhamdulillah kita sudah mengikuti paparan dari Dr. Agung yang begitu luar biasa. Tentunya ini nanti bisa menjadikan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang spesial, khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jana Badra. Untuk itu pada kesempatan siang hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Agung yang sudah menyampaikan paparannya. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian pemberian sertifikat untuk pemateri, Pak. Oh ya, sebelum acara ini diakhiri, kami akan menyampaikan sertifikat kepada Dr. Agung sebagai pembicara yang sudah menyampaikan paparannya. Mohon diterima. Baik, terima kasih Bapak sertifikatnya, dan sebagai tanda silaturahmi saya ucapkan terima kasih pada Universitas. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih kepada Bapak telah menyampaikan terima kasih dan pemberian sertifikat. Selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Karena itu saya minta kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman semua, silakan gunakan kameranya. Menarik mungkin gaya saudara-saudari. Tangan kanan menghadap ke atas, silakan. Tangan kanan. Ya, halaman 1, page 1, ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, lanjut. Page 2, tetap tangan di 1, 2, 3, 2, 3. Oke, pada jatuh, lanjut. Page 3, 2, 3, 2, 3. Oke, selanjutnya. 1, 2, 3, 2, 3. Oke, yang terakhir Mas Miko. 1, 2, 3, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Saya ucapkan kami dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jana Badra, Yogyakarta, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman semua yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kami. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali untuk berbagi pengalaman sambil bercerita. Saya Berto Jubarus, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Pak Nuwun, Pak Hendri. Bukan tidak lupa, tidak pernah lupa. Sehat. Terima kasih banyak Dr. Agung. Terima kasih Pak Ade, Pak Dr. Nadi. Terima kasih Bu Agnes.
Pak Kusnadi, Pak Hendri. Terima kasih Pak Dokter. Sukses selalu dokter. Doanya juga. Terima kasih Pak Ridwan. Sama-sama Pak. Semuanya dari mahasiswa, terima kasih Mbak Sri Mulyani dari Perpus, terima kasih. Terima kasih semua panitia, semua mahasiswa HMC IP, dan semua mahasiswa Janabadra. Assalamualaikum, lep dulu ya. Ya, terima kasih Pak Gus. Bu Sri Mulyani, iya. L3 dari Dikti, Kopertis ya. Dan di sini. Mau Pak Dokter, masih Pak Dokter. Halo, Dok. Ya, ya. Apakah saya bisa bertanya? Oh, bisa, bisa. Silakan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, Dok. Saya Bito Jebarus. Ya. Dari Flores, Manggarai. Manggarai? Ya, dari Manggarai. Ya. Saat ini saya semester 3. Ya, artinya saya masih semester muda, Dok. Begini, Dok. Saya juga setelah membaca CV dari dokter tadi, dokter itu juga tertarik dengan ilmu komunikasi terkait dengan public speaking, dokter. Kebetulan saya juga sangat suka dengan public speaking, Dok. Ya, banyak ya jalin komunikasi, belajar dari buku, ya, latihan selama ini, ambil kesempatan saat menjadi MC seperti ini. Ya, artinya jam terbang saya atau pengalaman tampil saya semakin banyak, Dok, sehingga semakin mudah. Apakah pertanyaan, Dok? Apakah dokter menyediakan tempat untuk pelatihan public speaking seperti itu, Dok? Misalkan pelatihan public speaking atau sharing-sharing singkat, Dok. Artinya silaturahmi itu yang penting, Dok. Kurang lebih seperti itu, Dok. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kak Berto, terima kasih atas pertanyaannya dan juga untuk teman-teman sekalian. Saya terbiasa mengadakan public speaking biasanya, kemudian bekerja sama dengan yang sudah berjalan adalah yang biasanya menggunakan saya sebagai trainer public speaking adalah BNN, Badan Anti Narkoba Jogja, Bantul, DIY, biasanya kami berlatih public speaking bersama. Artinya kalau nanti teman-teman mau berlatih public speaking, boleh, nanti kita bikin kelas untuk teman-teman. Tuh. Keren, tapi sudah keren. Sudah keren. Dan saya rasa teman-teman, public speaking adalah salah satu kemampuan yang rasanya perlu, karena nanti Anda akan presentasi skripsi ya. Nah, kan bagaimana tampil berpublic speaking perlu juga untuk teman-teman ketahui, perlu. Gitulah. Dan ya begitulah. Apalagi yang mau ditanyakan. Iya. Ini teman-teman panitia, terima kasih banyak loh ya. Oh iya, sama-sama, Dok. Di belakang Dok. layar nih, ya. Nanti kita diskusikan lagi, Dok, terkait dengan public speaking tadi. Nomor kontak dokter boleh disampaikan yang lain, dokter? Boleh, monggo Bu Agnes. Baik. Baik. Terima kasih, dokter. Ya. Ya. Demikian, terima kasih banyak Bu Agnes dan teman-teman panitia, Pak Ridwan yang sudah nungguin yang belakang layar. Saya mohon pamit. Saya live sih. Terima kasih semuanya, luar biasa. Antusiasnya, terima kasih. Lancar-lancar, tetap sehat ya. Amin. Sama-sama, dokter. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, kita off ya, kita matikan.
untuk sampaikan itu, tapi kan dari itu. Karena Pak Anggota tidak tahu